Bab 3071-3075 Mu Yun tersenyum pahit dan menyapa dengan kepalan tangan. Bang, suara retakan tulang patah terdengar. Hampir seketika, Mu Yun menjadi pucat dan merasa lengannya hampir patah saat ini. Jika bukan karena kekuatan pedang, lunas, dan dagingnya sendiri, lingkaran ini akan cukup untuk meledakkan salah satu lengannya. Ming Yixuan tertawa saat ini. Bagus, bagus, hahaha. Ming Yixuan sekarang mendekati Mu Yun. Mu Yun, aku akan membunuhmu hidup-hidup, satu pukulan sekaligus. Saat ini, Ming Yixuan memiliki kecenderungan umum menjadi gila. Satu pukulan, bumi retak. Ming Yixuan sangat puas. Tuhan menghormati 6, sangat kuat. Bahkan jika dia adalah pendatang baru, dia tidak punya waktu untuk mengendalikan kekuatannya, tetapi dia juga jauh lebih kuat dari panca hormat Tuhan. Saat ini, serangan Ming Yixuan menjadi cepat. Mu Yun mengelak, tapi itu sangat sulit. Jika dia terkena Johnson dan Johnson lagi, tentu saja, dia akan mati. Pada saat ini, mata berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Dalam sekejap, matanya terbuka saat ini. Di mata, bulan yang cerah dan matahari yang cerah muncul saat ini. Matahari terbit bersama bulan. Jalan Tai Chi, bakar semuanya. Diam langit dan bumi. Pada saat ini, mata Mu Yun mengumpulkan kekuatan. Jalan Tai Chi, minuman rendah, instan, antara langit dan bumi, sumber Tao dan Tao sepertinya sedang dievakuasi saat ini. Pelat segel 8 trigram Tai Chi muncul dengan mengesankan saat ini. Ini adalah pelat cetak, itu lebih terlihat seperti pabrik batu. Saat ini, Mu Yun juga terkejut. Dia jarang menggunakan cara Tai Chi. Bagaimanapun, ini melibatkan mata reinkarnasi dan nasib 9 kaisar kehidupan. Dalam hatinya, dia masih khawatir jika sudah digunakan, kekuatannya akan sangat dahsyat. Tapi itu juga mungkin untuk ditangkap oleh seseorang dengan hati mati. Pada saat ini, tubuh Mu Yun meletus menjadi kekuatan surgawi yang cemerlang. Seperti penguasa dunia ini, seperti penguasa langit dan bumi. Sepotong langit dan bumi ini tampaknya ditaklukkan saat ini. Boom raungan terdengar saat ini. Cara Tai Chi, pukul langsung. Saat ini, Ming Yixuan meninju. Lengan itu langsung dihancurkan oleh pelat gerindra. Kemudian, tubuh ditekan saat ini. Adegan ini mengejutkan Mu Yun. Jalan Tai Chi, lebih kuat, menjadi kuat. Setelah memasuki ranah penghormatan ilahi, dia hampir tidak menunjukkan jalan Tai Chi. Saya tidak berharap itu menjadi sangat kuat. Ming Yixuan mengaum di bawah penggilingan batu dan ingin membunuh. Tapi itu selalu tidak bisa terburu-buru. Ming Yixuan, kamu adalah orang pertama yang melihat jalan Tai Chi. Kamu terhormat. Mu Yun sekarang berdiri di atas batu kilangan dengan sedikit kekuatan. Pelat gerindra tenggelam lagi selama beberapa menit. Piring gerindra Tai Chi hitam dan putih. Ada bulan sabit dan matahari yang terik di kedua sisi. Dan Mu Yun, berdiri di tengah. Pada saat ini, pikiran Mu Yun tergerak. Aku tidak pernah memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin membunuhku, kata Mu Yun, dan kekuatannya meningkat perlahan di bawah kakinya. Mu Yun, Ming Yixuan meraung, keluarga Mingku adalah keluarga paling kuat di kultus Taiyin. Pemimpin dan istrinya juga harus mengalah. Beranikah kau membunuhku? Tidak ada yang berani. Jangan sebodoh itu. Saat ini, Mu Yun, mulutnya sedikit terangkat. Bang ledakan yang dalam terdengar pada saat ini. Tubuh Ming Yixuan ditekan menjadi sepotong daging dan darah oleh piring penggilingan saat ini. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Kekuatan menelan terbuka lebar. Pada saat ini, napas Mu Yun terus meningkat. Pada saat yang sama, 4 gunung suci gajah, surga ke-9, salah satu dari 9 jedi, adalah yang pertama. Saat ini, di kedalaman gunung suci Sixiang, terdapat paviliun dengan cahaya hitam. Di kaki gunung, sesosok, tiba-tiba, matanya terbuka, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Bawa 3 wakil pemimpin kabinet. Ya, suara itu menghilang, dan segera sosok itu muncul. Ketiga sosok itu semuanya tinggi dan bangga. Tanpa kecuali, nafas di dalam ketiga orang itu juga sangat kuat. Kaisar Qingze, Kaisar tak tertandingi, Kaisar Tongtian. Pria berbaju hitam itu berdiri dan berjalan keluar dari kegelapan. Jubah hitam, bertatahkan sentuhan penompen, berdiri dengan tangan negatif, naik turun tanpa fluktuasi kekuatan sumber, tetapi membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Ayah, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?
tetapi beritahu saya. Bagaimana kabarmu dengan pesananmu? Kaisar Yuan berkata dengan tenang saat ini. Ketika mereka mendengar pidato itu, wajah mereka sedikit jelek. Ayah, putramu King Yu dan kamu Yusi, kami tidak menemukan apa-apa. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar mengambil anak laki-laki itu dan meninggalkan dunia tanpa batas, yang membuat anak laki-laki itu mengalami bencana dan mengubah asal-usul jiwa. Asal-usul jiwa yang kami rekam pada tahun itu tidak dapat ditemukan lagi. Selain itu, tidak ada lagi berita. Kaisar Qingze berkata dengan getir. Bahkan, mereka belum mengatakan sepatah kata pun. Ayah saya Shidazen memanfaatkan kekuatan banyak dewa yang kuat di Paviliun Yuan Kekaisaran untuk mengambil kesempatan ini untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Membuat mereka melakukan sesuatu juga terikat. Banyak orang memanfaatkan waktu untuk memulihkan prestasi mereka. Beberapa orang yang kuat telah jatuh ke ranah rasa hormat ilahi. Ini juga merupakan pukulan telak bagi Paviliun di Yuan. Aku hanya tidak menemukannya, kan? Saat ini, di Yuan tampak seperti berusia sekitar 20 tahun, bahkan lebih muda dari 3 bersaudara di Qingze. Ketiganya menundukkan kepala. Kaisar Yuan berkata perlahan, pergilah keluar surga dan jaga Yin Yang. Hah, mendengar ini, ketiga mata itu bergerak. Apa maksudmu? Anak laki-laki itu adalah putra dari 9 nyawa. Sekarang, takdir telah dibuka. Begitu takdir muncul, aku bisa menangkapnya. Di Yuan perlahan menjelaskan, sebelumnya, wilayahku jatuh, kekuatanku rusak, dan aku tidak bisa mengetahuinya. Bocah itu, ranahnya terlalu rendah untuk bisa dirasakan olehku. Kali ini, aku merasakannya. Ketiganya tercengang mendengar ucapan ini. Apakah putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing benar-benar ada di surga ke-9, alam semesta Yin Yang? Kaisar Wushuang menundukkan tangannya saat ini dan berkata, banyak dari 9 pemain seni bela diri kelas 2 telah memasuki 4 wilayah surga Yin dan Yang untuk berlatih. Bocah itu, bercampur dalam kerumunan. Kaisar Yuan berkata lagi, saya adalah Kaisar Surga di surga ke-9. Ada sedikit perubahan ki antara langit dan bumi, dan saya masih bisa mendeteksinya. Bocah itu, alam penghormatan ilahi dapat menyebabkan perubahan ki di surga ke-9. Jika kamu mencapai alam raja, pada saat ini, Kaisar Yuan bergumam, kalian bertiga, pergi dan cari tahu dengan cepat. Biarkan 9 Kaisar Surgawi menjaga 9 dari mereka, bersama denganmu. Ingat, lebih baik membunuh secara tidak sengaja daripada melepaskannya. Mata Kaisar Yuan sedikit suram. Jika aku menangkap putra ini, aku tidak percaya. Kaisar Hijau akan tetap berpegang pada rahasianya. Begitu kata-kata itu keluar, ketiganya mengangguk. Eureka, putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing. Anak laki-laki yang mewarisi nasib Ye Xiaoyao. Pada saat itu, 9 Kaisar Surgawi bergandengan tangan untuk mengelilingi Kaisar Pembunuh dan Kaisar Qing. Salah satunya adalah membunuh 2 Kaisar. Kedua, untuk membunuh anak ini. Adapun 3, itu untuk jatuhnya Kaisar Dewa. Meskipun Ye Xiaoyao sudah mati, segala sesuatu tentang Ye Xiaoyao mungkin tidak benar-benar hilang. Warisan Kaisar Dewa bukan hanya untuk meningkatkan kekuatan manusia. 9 Kaisar Surgawi juga mencari ini. Tetapi selama bertahun-tahun, saya telah mencari 9 alam, tetapi tidak ada sebab dan akibat. Bukan hanya dia, tetapi juga 8 Kaisar Surgawi lainnya sedang mencari. Kali ini, jika kita dapat menemukan putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing, mungkin kita dapat menemukan sisa-sisa Ye Xiaoyao. Saat itu, dia mungkin adalah Kaisar Dewa kedua di Changlan Wanji. Kaisar Yuan penuh kegembiraan. Ayah, mengapa kita tidak bertarung langsung ke wilayah dewa, kata Kaisar Tongtian perlahan. Tidak, Kaisar Yuan melambai dan berkata, surga Yin Yang adalah tanah surga Yin Fu dan Yang. Kedua orang ini tidak mati. Mereka tidak suka gangguan orang lain. Kamu bisa tetap berada di luar wilayah. Satu muncul dan satu diperiksa. Lagi pula, periksa saja dewa. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, maka bunuh mereka semua, membunuh mereka semua. Begitu komentar ini keluar, ketiganya mengubah pandangan mereka. Ayah, mereka yang mengalami kali ini adalah anak-anak surga yang paling berbakat di kelas 9 dan pasukan kelas 2. Jika kamu membunuh mereka, aku khawatir kelas 9 dan kelas 2 akan. Apa yang akan terjadi? Kaisar Yuan mencibir, bahkan jika Kaisar terluka, beranikah mereka membalas? Lalu bunuh mereka semua. Mendengar hal tersebut,
ketiganya langsung membungkukkan tangan. Dan pada saat yang sama, surga pertama, di dunia naga, ledakan keras menyebar, sesosok muncul dari tanah yang luas, dengan pakaian berserakan di tubuh bagian atas, memperlihatkan otot yang kuat. Dengan sepatu bot emas, dia tinggi dan rambut panjang diikat, tetapi seutas rambut miring ke kanan. Pria itu melangkah keluar, mulutnya pecah, dan tersenyum, memberikan perasaan bajingan. Pak Tua Baili, saya menghormati Tuhan 4 kali. Pria itu tertawa dan tampak bangga. Sosok tua keluar perlahan saat ini. Apa yang kamu banggakan? Baili terisak sedikit dan berkata, tahukah kamu bahwa Muyun telah mencapai 9 tingkat dewa dan akan melintasi kerajaan raja? Apa? Pria muda itu tertegun. Matahari kura-kura ini, naik begitu cepat. Pemuda adalah Xie Qing yang ada di dunia naga. Pada saat ini, Xie Qing memarahi, cucu kura-kura itu adalah putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing. Dia dilahirkan untuk memakainya. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Itu normal, betulkah? Baili menangis dan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu sama? Kamu adalah satu-satunya keturunan Zulong. Kamu adalah satu-satunya dari 10 keluarga naga teratas. Kamu adalah leluhur asli Zulong. Jadi kamu juga menutup telepon. Pak Tua Baili, aku telah mencapai bobot kelima Tuhan. Bawa aku menemuinya. Xie Qing menggaruk kepalanya dan berkata, cucu kura-kura ini cepat atau lambat akan mati tanpa aku. Begitu kata-kata itu keluar, tawa terdengar. Xie Qing, kamu benar-benar berbeda dari Tuan Zulong. Suara tawa terdengar. Seorang lelaki tua dengan satu tangan dan satu tangan datang perlahan saat ini. Dugu Ye. Xie Qing memandang lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, kamu lelaki tua, mengapa kamu selalu mencari lelaki tua dengan jarak 100 mil tanpa menemani kura-kura dan matahari? Apakah kalian berdua sedang jatuh cinta? Jangan lancang. Baili terisak dan memarahi, Kaisar Susunan adalah penguasa Kaisar Dewa yang riang. Dugu Ye berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa membantumu lagi. Selain itu, kami tidak bisa mengganggu tata letak Kaisar. Mo Qingyu. Xie Qing tidak mengerti, Mo Qingyu adalah ayah dari Guisun. Apa yang kamu jalani setiap hari? Suatu hari, Guisun akan dibantai. Kurasa dia tidak bisa berjalan-jalan. Bai Liki dan Dugu Ye menggelengkan kepala. Yah, aku tidak akan berdebat denganmu. Bai Li terisak dan berkata perlahan, sekarang, kamu terlalu lambat untuk mencapai bobot keempat Tuhan. Lambat, Xie Qing melebarkan matanya dan menatap Bai Li dan menangis. Apakah itu lambat? Dibandingkan dengan sampah di klan naga emas bercakar 5, apakah dia terlalu kuat? Sekarang, Jin Zhengyuan, kepala keluarga Jinlong bercakar 5, puas dan senang melihat menantunya. Pikirkan tentang kura-kura dan cucu di mulutmu. 100 liter isak, tidak asin. Xie Qing segera mengangguk. Wet Hao, apa yang ingin kamu katakan? Katakan dengan cepat. Desak Xie Qing. Apa yang ingin saya katakan sederhana. Bai Li menangis dan tersenyum, biarkan kamu segera mencapai kerajaan raja. Untuk menemukan sisa-sisa Zulong. Zulong tersisa. Mata Xie Qing berkilat saat ini. Di dunia ini, jika kamu mengatakan siapa yang paling cocok untuk transformasi Zulong, tidak diragukan lagi kamu. Di dunia warisan, lunas, darah naga dan Changlan, hanya kamu yang paling cocok. Saya datang ke Kaisar Arai untuk masalah ini. Ini adalah kesempatan. Anda harus memanfaatkannya. Mendengar ini, Xie Qing segera mengangguk. Kita akan pergi untuk waktu yang lama. Kamu sebaiknya membuat alasan dengan ayah dan anak Jin Zhengyuan dan Jin Xuaner. Saya mengerti. Xie Qing berkata perlahan, aku sudah berada di keluarga naga emas bercakar 5 begitu lama sehingga aku memiliki menantu perempuanku. Di masa depan, Jin Zhengyuan harus menyerahkan keluarga naga emas bercakar 5 kepadaku. Itu hanya keluarga naga emas bercakar 5. Bai Li terisak dan berkata perlahan, tujuanmu adalah menjadi 10 keluarga naga, dan kamu ingin menjadi Kaisar Naga. Tidak. Surga ke-9. Surga Yin Yang. Dalam domain ilahi. Mu Yun sekarang membuka matanya. Nafas mengelilinginya. Tuhan menghormati 4 hal. Mu Yun bernafas. Layak untuk membunuh Ming Yixuan. Tuhan menghormati alam, ambil langkah lain. Melipat tempatkan. Ini baru lebih dari setahun. Saat ini, Mu Yun ada di aula. Dengan mencicit, dia mendorong membuka pintu aula. Pertempuran di luar berlanjut saat ini. Satu langkah keluar, di luar aula, mata orang berkumpul.
Ming Yixuan, mati. Suara Mu Yun tidak keras. Mustahil. Seseorang segera berteriak. Saya berdiri di sini dan membuktikannya. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun meninju dan langsung mengenai Dewa Empat Prajurit Berat yang terbuka. Bang kabut darah meledak. Dewa yang dihormati 4 orang seni bela diri mati sepenuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuhan menghormati 4 hal, yang lainnya tercengang. Sekarang, apakah kamu percaya? Mu Yun melihat kabut darah mati dan berkata sedikit. Yang lainnya benar-benar gila. Mu Yun benar-benar membunuh Ming Yixuan dan mencapai tingkat keempat dari rasa hormat ilahi. Saat ini, mata Mu Yun penuh dengan pembunuhan. Boom, boom sejenak, raungan terdengar saat ini. Seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan napasnya dilepaskan. 5 sosok tubuh boneka Jasper, Cao Jian, Su Xiao, Pan Buling dan Kaisar Zi juga berhenti saat ini. Melihat bahwa Mu Yun mencapai bobot keempat dewa, Bi Qingyu juga menghela nafas. Mengetahui bahwa Mu Yun dikejar dan dibunuh, dia juga sangat marah. Dan sekarang, Mu Yun bisa dipertahankan. Tuhan menghormati 4. Di dalam pasukan kelas 2, itu juga milik kekuatan tempur menengah atas. Ranah penghormatan ilahi dibagi menjadi 9 tingkat. 1-3, untuk kekuatan tempur tingkat rendah. 4 lawan 6, sebagai kekuatan tempur perantara. 7 hingga 9 kekuatan tempur tingkat tinggi yang berat. Mu Yun berada di alam 3 dan membunuh 5 Tianjiao teratas. Seperti Ming Yixuan, itu 4 kali lipat. Aku khawatir kita bisa bertarung 6 kali. Datang pertama, Mu Yun berbicara sekarang. Giok hijau dan giok memasuki aula satu persatu. Aula utama ditutup perlahan saat ini. Semua fluktuasi sepertinya tidak pernah terjadi. Pada saat ini, di aula, esensi kehidupan yang kuat dan murni menyapu semua orang. Ini adalah esensi kehidupan seorang dewa. Mu Yun menyapu pinggang batu giok, mendekati dengan batu giok dan berkata sambil tersenyum, datang dan seraplah. Kamu yang paling cocok. Tetapi Bi Qingyu berkata, karena Xuan Feng, Anda telah kehilangan 2 juta tahun kehidupan, yang paling dapat diandalkan untuk pemulihan Anda. 8 juta tahun umur panjang sudah cukup. Kamu sekarang hamil. Mu Yun berkata dengan tegas, aku harus menjadi seorang ayah. Sebenarnya, di masa lalu, yang dipikirkan Mu Yun hanyalah dia dan Bi Qingyu mengalokasikannya. Tapi sekarang, apalagi dirinya sendiri, Bi Qingyu bahkan tidak memikirkannya. Hanya ingin anak mendapatkan yang terbaik. Esensi kehidupan sangat bermanfaat bagi kehidupan anak-anak. Jika seorang anak terserap dan hanya takut dilahirkan, dia akan berada pada level yang kuat. Bi Qingyu ingin menolak, tapi Mu Yun tidak memberikannya kesempatan. Di aula, esensi kehidupan dipadatkan menjadi seberkas cahaya. Mu Yun meraih lengan giok dan memasukkannya ke dalam esensi kehidupan. Perlahan, kekuatan lembut mengalir ke tubuh batu giok. Pada saat ini, nafas yang menyenangkan menyebar ke seluruh tubuh. Bi Qingyu hampir tidak tahan dan ingin berteriak. Secara bertahap, esensi kehidupan mengalir ke perut batu giok hijau. Di sana, sedikit kehidupan perlahan mengembun. Esensi kehidupan diringkas menjadi awan warna-warni, yang merangkum kehidupan kecil. Perlahan, mencapai batas. Di hijau giok, esensi kehidupan berkumpul saat ini. Kehormatan, 10 juta tahun kehidupan, adalah batasnya. Ini berlaku bahkan untuk batas dan master. Ribuan tahun adalah batas bagi seniman bela diri. Giok hijau penuh vitalitas. Ketika nafas kehidupan memadat ke dalam tubuhnya, dia merasa sangat nyaman. Sebuah bisikan keluar dari mulutnya. Waktu, sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan, bis safir berhenti. Ini sempurna, saat ini, batu giok hijau terasa seperti manik-manik, dan permukaannya penuh kilau. Selanjutnya, terserah kamu. Mu Yun mengangguk. Tampaknya esensi dari semua kehidupan ini sangat kuat. Mu Yun tidak menunda. Kekuatan menelan terbuka, nafas mengalir ke seluruh tubuh. Inti dari hidup adalah untuk mengimbangi kekurangan vitalitasnya. 8 juta yuan, secara bertahap sempurna pada saat ini. Perlahan, pulih selama 100.000 tahun. 1 juta tahun akhirnya, pulih dalam 2 juta tahun. Mu Yun merasa bahwa seluruh pribadinya tampaknya merupakan kesempurnaan yang nyata saat ini. Tampaknya di masa lalu, hanya 80% dari dirinya yang sekarang menjadi dirinya yang sebenarnya. Ini hanya 50% konsumsi, dan setengah. Pada saat ini, Mu Yun juga merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya. Sisanya tidak bisa disia-siakan.
Mu Yun sedang duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Kekuatan fagositosis terbuka. Energi vital Dao Dao memasuki tubuh. Perlahan, esensi kehidupan mengalir dari tubuhnya ke jiwanya. Dengan bantuan pemurnian kekuatan jiwa, saat ini diubah menjadi Pan Guling, Su Xiao dan Cao Jian. Kemudian, dalam pikiran saya, di pohon jiwa itu, Mu Yun adalah tulang punggungnya. Orang-orang lainnya yang menandatangani cetakan gelap dan gelap kehidupan dan kematian secara bertahap diterangi oleh esensi kehidupan sebagai cabang daun. Sementara itu, surga ke-9, Luo Tianxing, Hua Sanming, Sang Tianyu dan Su Qingfeng tertegun. Apa masalahnya? Qiu Qian dan Ren Gang melihat keempatnya. Saat ini, penggembala menanamkan vitalitas ke dalam diri kita. Duduk dan serap kekuatannya. Selama beberapa dekade terakhir, mereka pulih dengan cepat. 266 penjaga Dewa Awan sekarang berada di ranah penghormatan ilahi. Mereka tahu bahwa ini adalah efek pendorong dari segel gelap hidup dan mati Mu Yun. Bukan hanya mereka, Anda Xiayun, Xiong Fangyu, Naga Putih Taiji, Amnesty Qi, Ling Xuan dan lainnya di Aula Awan pernah mencapai yang tertinggi, yaitu batasnya. Tapi sekarang, dalam beberapa dekade, itu juga telah membuat kemajuan pesat. Promosi semacam itu berada di luar jangkauan kognisi mereka. Sama seperti kenaikan Mu Yun, kekuatan yang dicuri dari langit dan bumi membuat mereka naik. Itu aneh. Bayangan hidup dan mati. Ini sangat aneh. Pada saat yang sama, di dalam aula, Cao Jian dan Su Xiao menerobos satu demi satu. Tuhan menghormati empat. Mereka telah tinggal di 3 alam penghormatan ilahi selama ribuan tahun dan mengumpulkan cukup banyak. Kali ini, penggalangan awan pastoral membuat mereka menambahkan esensi kehidupan. Akhirnya mengambil langkah ini. Terima kasih, Gembala. Terima kasih, Gembala. Cao Jian dan Su Xiao sangat senang. Ming Yixuan sudah mati. Mu Yun yang mereka ikuti adalah suami dari batu giok hijau. Belakangan, di kultus Taiyin, ada tempat berlindung dari batu giok hijau, dan mereka tidak perlu khawatir. Sekarang sepertinya ditundukkan oleh Mu Yun tidak terlalu buruk. Ketika saya bertarung dengan Ming Yixuan menerobos 6 tingkat penghormatan ilahi, tetapi itu tidak ditekan. Mungkin penindasan seni bela diri di atas 5 tingkat penghormatan ilahi telah hilang, kata Mu Yun saat ini. Selanjutnya, hati-hati. Orang lain mungkin menembus 6 level di sini. Kali ini, hanya Ming Yixuan, Lei Zenshan, dan Serigala Tianxing yang memasuki 5 tingkat penghormatan ilahi. Lei Zenshan dan Lang Tianxing adalah pemimpin dari keluarga Singa Guntur Jiuji dan keluarga Serigala Serakah Bitian. Kedua orang ini lebih baik dari Ming Yixuan, tapi tidak lemah. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, tidak sakit. 6 tingkat hormat Tuhan tidak sama dengan 4 tingkat hormat Tuhan yang saya miliki sekarang. Bukan itu yang aku khawatirkan. Tapi, jika semua pihak menemukan ini, saya khawatir yang kuat dari 7 sampai 9 tingkat Tuhan juga akan masuk satu persatu. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang mengangguk. Ini benar. Sebelumnya, orang kuat dari 6, 7, 8 dan 9 alam yang dihormati oleh para dewa dari semua pihak tidak masuk karena mereka menemukan bahwa tempat ini menekan kekuatan mereka. Sekarang, penindasan daya menghilang, belum terlambat. Ayo pergi ke tempat lain, kata Mu Yun saat ini. Tempat lain, di mana? Di sini, Suan Yuanfei, Ming Yifeng, Jiao Haosheng, Yuan Yijian dan Lang Mo masih ada. Sayang sekali untuk pergi seperti ini, bukan? Aku tidak yakin apakah ada harta karun di tempat ini. Tapi selain itu, Gunung Wuliang dan Lembah Reinkarnasi adalah hal yang sangat dibutuhkan semua pihak. Belum terlambat, ayo pergi. Bum namun, begitu kata-kata Mu Yun jatuh, raungan tiba-tiba terdengar saat itu. Tiangong, meledak. Suara berderak ditransmisikan satu demi satu. Di seluruh dunia, seolah-olah pada saat ini, ada retakan. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang Mu Yun, saat ini, sedang melihat ke kejauhan. Pergi dan lihat. Suara pecahnya udara terdengar, dan beberapa sosok pergi dari sini. Di depan, suara ledakan semakin keras. Lambat laun, Mu Yun beberapa orang mendekat. Hah, namun, melihat pemandangan di depan mereka, mereka tertegun. Suan Yuanfei dan Ming Yifeng berkelahi. Cao Jian menggosok matanya saat ini dan tidak dapat memasang saluran. Bukankah kedua orang ini mengenakan celana panjang? Mu Yun beberapa orang, sosok itu berhenti. Pada saat ini,
Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng sedang bertarung dan pecah dengan sangat kuat. Xuan Yuanfei sampai pada 5 aspek Tuhan. Meskipun Ming Yifeng masih merupakan bobot keempat dari rasa hormat Tuhan, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai bobot kelima dari rasa hormat Tuhan. Kedua pria itu sedang bertarung sekarang, dan Ming Yifeng untuk sementara berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi Xuan Yuanfei tidak bisa mengalahkan Ming Yifeng sepenuhnya. Pada saat ini, beberapa bau samar muncul di sekitar. Jiao Haosheng, Yuan Yijian, Serigala Gurun, Mu Yun berbisik, ketiga orang ini tampaknya siap untuk menonton kegembiraan. Ketiga orang ini juga 4 dewa, dan kekuatan mereka tidak lebih buruk dari Ming Yifeng. Ada juga banyak celah antara seni bela diri di ranah yang sama. Pada saat ini, mata Mu Yun memiliki jejak sensor. Kedua pria itu bertarung di waktu yang salah. Ming Yifeng, aku menemukan benda ini lebih dulu. Apakah kamu harus bersaing denganku? Teriak Xuan Yuanfei dengan marah saat ini. Xuan Yuanfei, aku menemukannya lebih dulu, tapi kamu bilang kamu menemukannya lebih dulu. Kamu tidak tahu malu. Kenapa? Menurutmu kamu bisa mempermalukanku ketika kamu mencapai 5 rasa hormat dari Tuhan. Saat ini, Ming Yifeng juga kuat dan tidak mundur sama sekali. Di sekitar mereka, ada lebih dari 20 orang. Saat ini, mereka juga tidak dapat dipisahkan. Bagaimana? Teriakan terdengar pada saat ini. Xuan Yuanfei, bom pertarungan semakin sengit dan sengit. Tidak jauh dari sana, Jiao Hao menjadi sosok kekar, menjulang di kehampaan, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua berkelahi begitu panas, tapi katakan padaku, apa bagusnya? Ya, Yuan Yijian juga bercanda saat ini, mungkin kami tertarik dan akan memutuskan untuk bergabung dengan salah satu dari Anda. Saat ini, mereka juga penasaran. Kedua orang ini, karena apa, bertarung dengan wajah merah. Xuan Yuanfei tidak tahu malu. Aku yang pertama memasuki aula ini, tapi dia tidak tahu malu. Dia bilang dia masuk. Ming Yifeng berteriak, di aula ini, ada dewa yang menghormati putra surga. Pada saat ini, bahkan jika Jiao Haosheng, Yuan Yijian, dan Lang Mo acuh tak acuh, Tuhan menghormati putra surga. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menghormati alam Tuhan dan mengolah jiwa mereka. Xuan Yuanfei, biarkan aku membantumu. Teriakan terdengar, dan Jiao Haosheng menembak langsung pada saat itu. Tidak, Xuan Yuanfei menjawab, Jiao Haosheng, jika kamu benar-benar ingin membantuku, ambillah putra dewa surga. Aku telah melihat total 5. Bagaimana dengan aku bertiga dan kalian berdua? Bagus. Jiao Haosheng tertawa saat ini. Saat ini, Ming Yifeng buru-buru berteriak, Yuan Yijian, Lang Mo, kalian berdua, apakah kalian ingin menonton keseruannya? 5 dewa menghormati putra surga. Apakah kamu tidak tergerak? Hentikan Jiao Haosheng. Saat ini, sua-sua dalam sekejap, mereka juga bergegas keluar. Jiao Haosheng berkata dengan dingin, apakah kamu ingin menjadi musuhku? Tidak, Yuan Yijian berkata sambil tersenyum, Xuan Yuanfei telah mencapai 5 aspek penghormatan ilahi, dan Ming Yifeng hampir sama. Kedua orang ini sangat kuat. Kami bertiga, harus kuakui, sedikit lebih lemah dari mereka. Dewa menghormati putra surga, dan kami bertiga adalah yang terbaik. Lang Mo dan Jiao Hao adalah 2 orang dan tidak ada halangan. 3 sosok, dengan puluhan orang, segera bergegas ke aula. Boom, boom sesaat kemudian, perubahan terjadi. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar. Di sekeliling istana surgawi bergetar. Gerbang istana tempat pertengkaran Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng benar-benar meledak saat ini. Ledakan itu membuat dunia terbalik. Daging dan darah gorengnya kabur. Pada saat yang sama, pertempuran antara Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng berhenti saat ini. Batuk, hemoptisis terdengar saat ini. Jiao Haosheng sekarang memiliki satu tangan yang hancur dan berlumuran darah. Ada miliknya sendiri dan beberapa orang di sekitarnya. Saat ini, puluhan orang tewas, dan hanya tersisa belasan orang. Xuan Yuanfei, Ming Yifeng, Jiao Haosheng menatap mereka dengan mata dingin. Dia benar-benar marah. Terhitung, benar-benar dihitung. Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng berakting. Istana ini terlarang. Apa masalahnya? Xuan Yuanfei tampak prihatin saat ini dan tidak bisa menahan tawa. Jiao Haosheng, kamu terlalu bodoh. Siapa yang harus disalahkan? Sebuah kata jatuh, dan Xuan Yuanfei tidak bisa menahan tawa. Saat ini,
Yuan Yijian dan Lang Mo bahkan lebih. Kedua pria itu tampak dingin. Kebencian, terhitung, itu penuh kebencian, kau tidak berbohong padaku. Saat ini, Ming Yifeng merentangkan tangannya dan berkata dengan santai, memang ada dewa yang menghormati putra surga, tapi kamu bodoh sekali. Xuan Yuan dan saya melanggar larangan untuk waktu yang lama. Setelah larangan itu dilanggar, Ming Yifeng berkata sambil tersenyum, jadi aku berpikir seperti itu. Tanpa diduga, kalian bertiga sangat bodoh. Begitu ucapan ini keluar, Jiao Haosheng, Yuan Yijian, dan Lang Mo hampir sama marahnya dengan besi solder. Sepertinya kamu tidak mengerti bahwa kamu tidak bisa percaya apapun di tempat ini. Pada saat ini, wajah Xuan Yuanfei tersenyum aneh. 3. Ayo pergi. Satu kata jatuh, dan Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng langsung membunuh. Boom, dalam sekejap mata, 5 sosok bertarung. Yang lainnya juga dibunuh satu persatu. Benar-benar cukup bodoh. Saat ini, Mu Yun jauh dan berjalan perlahan. Kau tahu itu palsu. Pertama-tama, Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng saling bertarung. Dari awal perang barusan hingga sekarang, lihatlah mereka. Apakah mereka sudah mati? Jika kamu benar-benar membunuh mereka, 1 atau 2 orang akan mati. Selain itu, Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng meminta mereka bertiga untuk melatih keterampilan mereka. Bukankah mereka harus berurusan satu sama lain? Bagaimana mereka bisa yakin untuk mendapatkannya secara langsung? Ketiga orang ini terlalu senang ketika mendengar bahwa Tuhan menghormati putra surga. Giok hijau mengangguk saat ini. Saat ini, 5 sosok bertarung. Roh pembunuh yang kuat, lepaskan. Jiao Haosheng, Yuan Yijian, dan Lang Mo tidak tahan saat ini. Untuk sementara waktu, 3 orang menumpahkan darah. Ketiganya telah diserang oleh barisan sebelumnya, tapi mereka masih lawan. Bodoh, ingatlah untuk menaruh titik terang di kepalamu di kehidupan selanjutnya. Xuan Yuanfei mencibir, kamu benar-benar otak. Ini memalukan bagi keluarga kerajaan. Jiao Haosheng sangat marah. Jika aku mati, aku akan membawamu di punggungku. Jiao Haosheng meraung dan langsung menuju Xuan Yuan. Meletus. Pada saat ini, Jiao Haosheng meledak naik turun. Ki dan darah dilepaskan satu persatu. Bum, surga dan bumi gemetar. Kosong, sobek, kabut darah menyebar. Jiao Haosheng, ledakan diri. Pada saat ini, bayangan terbang Xuan Yuan keluar dari kabut darah, seteguk darah keluar, dan wajahnya agak putih. Orang gila ini. Di satu sisi, Ming Yifeng berkata sambil tersenyum, ada 2 lagi. Menarik. Untuk sesaat, Yuan Yijian dan Lang Mo berani bertahan saat ini. Kedua sosok itu segera merobek ruang dan melarikan diri dari sini. Bang-bang, hanya saja, sekarang. Kekosongan meledak. 2 sosok jatuh ke tanah saat ini. Siapa? Pada saat ini, mereka panik. Seseorang menghentikan mereka. Saya. Sesosok tinta keluar saat ini. Itu Mu Yun. Mu Yun. Mu Yun. Pada saat ini, Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng juga tertegun. Mereka tidak menemukan bahwa Mu Yun ada di sini. Mengapa kamu begitu terkejut? Mu Yun tersenyum dan berkata, aku tidak memakan orang, aku hanya membunuh orang. Sebuah kata jatuh dan Mu Yun meraihnya dengan kedua tangan. Yuan Yijian dan Lang Mo tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mu Yun mencengkeram leher mereka dan ingin berbicara, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Kakak suara patah tulang terdengar, leher mereka miring, dan tidak ada nafas. Mati. Pada saat ini, semua jenis orang di sekitar tercengang. Tuhan menghormati 4 hal. Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng sama-sama berhati-hati. Mu Yun, kamu begitu dipublikasikan sehingga kamu tidak takut Ming Yixuan akan membunuhmu. Xuan Yuanfei mendengus. Ming Yixuan. Mu Yun menyeringai dan berkata, dia sudah mati. Apa? Begitu ucapan ini keluar, Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng bahkan lebih terpana. Ming Yixuan sudah mati, mustahil. Lihat ekspresimu, apakah kamu tidak percaya? Mu Yun juga tidak banyak bicara. Dia melangkah keluar dan berkata, jika ada neraka, kalian bertiga bisa bertemu. Mendengar ini, Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng semakin marah. Mu Yun tidak menganggap mereka serius sama sekali. Apakah kamu sendirian dan berkelahi dengan kami? Siapa bilang itu sendirian? Sekitar 5 sosok muncul. Jasper, Cao Jian, Su Ziao, Pan Guling dan tubuh boneka kaisar berdiri mengelilingi satu persatu. Pada saat ini,
nafas di tubuh kelima orang itu sangat kuat. Bersenandung, namun, sebelum Xuan Yuanfei menyelesaikan kalimatnya, Mu Yun langsung mendekat dan memukulnya dengan pukulan. Boom, suara ledakan dahsyat dan kepala Xuan Yuanfei yang gemetar bingung. Dia hanya merasa bahwa seluruh orang itu membosankan. Apa yang sedang terjadi? Xuan Yuan tertegun. Tuhan menghormati 4. Salah. Dewa Mu Yun menghormati 4, dan kekuatan ledakannya sangat kuat. Orang ini, kekuatan di tubuhnya, ada yang salah. Terkejut, Mu Yun melihat mereka saat ini. Sudah kubilang, Ming Yixuan dibunuh olehku. Kamu tidak perlu terlalu terkejut. Saat ini, Mu Yun telah membunuh lagi. Satu pukulan langsung mengenai Xuan Yuanfei. Ledakan, untuk sesaat, bayangan terbang Xuan Yuan mundur. Seluruh lengan gemetar saat ini. Awan terlalu eksplosif. Xuan Yuanfei tidak bisa mempercayainya. Apakah ini Mu Yun? Bagaimana mungkin? Kapan Mu Yun menjadi begitu kuat? Sebelumnya, mereka melihat Mu Yun, tetapi Tuhan menghormatinya 3 kali dan mempromosikannya 4 kali, yang seperti bumi berguncang. Salah. Nyatanya, mereka tidak mengetahui keefektifan tempur di 3 level Mu Yun. Pada saat ini, mereka saling memandang. Membunuh. Membunuh. Sekarang, tidak mungkin untuk lari. Karena tidak bisa kabur, langsung bunuh saja. Dong, kedua tinju Mu Yun bersamaan, dan kekuatan serangannya melonjak. 3 segel jiwa, sebuah tanda, langsung di bawah penutup. Boom, 2 sosok, benar-benar kalah, meludahkan darah ke mulut dan merasa malu. Mu Yun tidak berhenti saat ini. Kedua orang ini tidak bisa dilepaskan. Berbaik hati kepada musuh berarti kejam kepada diri sendiri. Selama bertahun-tahun, Mu Yun telah memahami kebenaran ini. Boom, pukulan demi pukulan, Mu Yun terus membombardir, dan kekosongan itu meledak. Xuan Yuanfei dan Ming Yifeng seperti karung pasir saat ini dan dihantam habis-habisan oleh Mu Yun. Kamu, 2 sosok jatuh ke tanah, dengan udara keluar dan tidak ada udara masuk. Kamu benar-benar membunuh Ming Yixuan. Xuan Yuanfei tidak berdaya saat ini. Betulkah? Mu Yun berkata dengan serius saat ini. Mendengar ini, Xuan Yuanfei tersenyum pahit. Haha, menarik, menarik. Orang-orang itu, Xuan Wutian, Ming Han, Jiao Tongyang, semua mengira mereka adalah Tian Jiao yang tak tertandingi dari surga ke-9, tapi sekarang ada dirimu yang lain, Mu Yun. Jika kamu bisa, bunuh Xuan Wutian. Teriak Xuan Yuan dengan marah. Jika kamu membiarkan aku membunuhmu, aku akan membunuhmu. Bagaimana tidak tahu malu? Pada saat ini, telapak tangan Mu Yun terkepal, dan terdengar bunyi klik. Xuan Yuan terbang. Pada saat ini, napasnya terengah-engah, dan dia tidak bisa mati lagi. Saat ini, mataku kusam dan aku tersenyum pahit. Apa? Bukankah itu tergantung pada kekuatan? Mu Yun lebih baik dari mereka. Bahkan ribuan cara untuk memecahkannya. Tidak perlu terburu-buru untuk membiarkanmu mati. Mu Yun berkata sambil tersenyum, tanyakan sesuatu padamu. Kenapa aku harus menjawabmu? Ming Yifeng cukup keras. Mengapa? Mu Yun memegang dagunya di telapak tangannya dan berkata, apakah kamu tahu Sutra Vajra? Benda suciku. Ming Yifeng berseru dan keluar. Ini sangat kuat. Mu Yun mengangguk dan berkata, Vajra Sutra telah diperoleh oleh Zheng Haiyang dari keluarga kura-kura mantra Vajra Anda. Tapi bocah itu sangat sial sehingga dia tidak menemukannya. Sebaliknya, dia ditemukan dan diperbaiki olehku. Kamu berbicara omong kosong. Ming Yifeng berteriak dengan marah. Sutra Raja Kong Ming, benda suci keluarga kami, diciptakan oleh Raja Tua Dunia di masa lalu. Ini cocok untuk keluarga kura-kura baja King Kong Ming kami, bukan untuk manusiamu. Tapi aku melakukannya. Mu Yun sekarang memiliki butiran di permukaan tubuhnya. Moir, tampaknya keluarga kura-kura baju besi neraka King Kong masih peduli dengan sutra neraka King Kong, yang merupakan hal yang penting. Mu Yun menggosok dagunya dan melanjutkan, jika aku meminta patriarkmu Huyan Zuo melakukan sesuatu untukku, aku akan memberinya sutra Vajra. Apakah menurutmu patriarkmu akan setuju? Apa masalahnya? Ming Yifeng berkata lagi, bantu aku. Bunuh Di Yuan. Sepatah kata jatuh, dan terdengar suara gemuruh di istana surgawi. Gunturnya hebat, dan situasinya berubah. Hahaha, mendengar ini, Ming Yifeng tertawa terbahak-bahak. Kamu gila. Ming Yifeng meremehkan dan berkata, bunuh Kaisar Surga. Orang seperti apa Kaisar Surga itu? Diikat oleh mahasiswa tingkat 2 Kongres Nasional ke-9,
mereka tidak dapat menandingi jari Kaisar Surga. Itu adalah gelar Kaisar, segel putra Kaisar Surga.